Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Maulida. Saya dari SD Negeri Kupu 02. Saya adalah peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau yang biasa disingkat dengan KA. Di mana saya akan sedikit mengulik tentang tugas pada modul lembar kerja titik tidak 3.3, yaitu merefleksikan etika dan keterbatasan KA. Nah, di mana modul ini itu adalah bertujuan untuk membantu peserta pelatihan memahami keterbatasan KA, dampaknya pada manusia, dan prinsip etika yang penting dalam menggunakan KA. Nah, keterbatasan KA itu sendiri yang pertama adalah KA tidak memiliki pemahaman emosional dan konteks sosial, di mana KA hanya dapat mengenali pola dan menjawab pertanyaan berdasarkan data, tapi tidak memiliki empati, perasaan, atau pemahaman konteks sosial seperti manusia. Padahal keterbatasan ini yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama saat KA digunakan dalam bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau pelayanan publik. KA bisa memberikan informasi yang tepat, tetapi belum bisa menggantikan kepekaan manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian keterbatasan KA yang lainnya adalah KA bergantung pada data yang ada, jadi bisa curang ataupun bias, di mana KA hanya sebaik data yang diberikan kepadanya. Jika data tersebut tidak lengkap atau mengandung bias, maka hasil yang dihasilkan juga bisa tidak adil atau salah arah atau bahkan menyesatkan. Nah, keterbatasan ini membuat saya berpikir bahwa kita tidak bisa begitu saja percaya pada hasil dari KA tanpa melakukan pengecekan ulang. KA perlu dikembangkan dan diawasi oleh manusia yang bijak agar hasilnya adil dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, dampak keterbatasan KA ini sendiri, yang pertama, KA itu tidak memahami emosi dan konteks sosial. Dampak di sekolahnya, KA tidak bisa menggantikan peran guru dalam membimbing, memotivasi, atau memahami perasaan siswa. Misalnya, saat siswa merasa sedih atau frustasi, KA tidak bisa memberikan dukungan emosional seperti guru atau temannya. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan KA bisa digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti interaksi manusia. Guru tetap memegang peran utama dalam membina karakter dan empati manusia. Nah, dampak KA selanjutnya, KA bisa menghasilkan jawaban yang salah atau bias. Di sekolah itu sendiri, jika siswa hanya mengandalkan KA untuk memberi jawaban, mereka bisa menerima informasi yang kurang akurat atau tidak sesuai konteks. Bisa juga terjadi ketergantungan tanpa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan mengajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi dari KA secara kritis, melibatkan guru dalam proses pembelajaran untuk memvalidasi hasil dari KA, melatih siswa untuk membandingkan jawaban KA dengan sumber yang lain seperti buku pelajaran atau diskusi di kelas. Kemudian prinsip etika dalam KA itu ada yang pertama, kejujuran akademik, di mana siswa harus menggunakan KA generatif seperti ChatGPT atau Copilot untuk membantu proses belajar, bukan untuk menyalin jawaban atau mengerjakan tugas secara penuh tanpa usaha sendiri. Contoh penerapan di sekolah itu bisa dengan guru memberikan arahan bahwa siswa boleh menggunakan KA untuk mencari referensi atau penjelasan, namun jawaban akhir harus tetap ditulis dengan kata-kata sendiri. Dalam tugas menulis pun siswa diminta mencantumkan apakah mereka menggunakan KA dan bagaimana mereka menggunakannya. Nah, contoh konkret yang lain, di dalam kelas 6 SD, guru bisa memberikan tugas membuat ringkasan cerita. Siswa boleh bertanya ke KA tentang isi cerita, tetapi harus menuliskan ringkasan sendiri dengan pemahaman mereka. Kemudian prinsip etika dalam KA yang selanjutnya adalah privasi dan keamanan data, di mana siswa dan guru harus berhati-hati agar tidak membagikan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, atau data sensitif lain saat menggunakan KA. Contoh penerapannya di sekolah yaitu dengan membuat panduan bahwa siswa tidak boleh memasukkan data pribadi ke aplikasi KA generatif.
Kemudian guru mengajarkan pentingnya menjaga identitas digital dan menggunakan KA dengan akun sekolah yang aman. Contoh yang lain bisa dengan di ruang komputer sebelum menggunakan ChatGPT, siswa diajarkan untuk tidak menuliskan data diri atau nama teman di dalam chat. Guru memantau penggunaan dan memberikan simulasi soal aman tidaknya suatu input. Jadi penggunaan KA generatif di sekolah harus diatur dengan prinsip etika agar tetap mendukung proses belajar yang jujur dan aman. Dua prinsip utama yang perlu diterapkan adalah: pertama, kejujuran dalam belajar dan berkarya. Yang kedua, menjaga privasi dan keamanan data siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.